复活吗？失败了。是我的。 Hey hey hey, annyeonghaseyo yorobun, yang artinya halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rap Film. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan alur cerita Donghua Battle Truly Heaven episode 136 ya guys ya. Ya, agar kalian tidak gagal paham sama alur ceritanya, sebaiknya kalian nonton dulu episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong subscribe-nya tipis-tipis. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, dan waktunya kita meluncur. Singkat cerita, Xiaoyan dan rombongannya pun memutuskan untuk menemani Ziyan mencari sumber kekuatan yang memanggilnya dan masuk lebih dalam menuju kedalaman hutan obat. Namun setelah memasuki kedalaman hutan, mereka sama sekali tidak menemukan hal aneh ataupun menarik di dalam hutan. Dan satu-satunya hal yang berubah dibanding sebelumnya hanyalah aura berbahaya binatang iblis yang menghilang dari udara. Ziyan juga kebingungan karena menurut persepsi binatang iblisnya, kekuatan yang sebelumnya memanggil garis keturunan naga Poid kuno seharusnya ada di sekitar sini. Namun mereka hanya melihat hamparan pepohonan dan sebuah puing-puing bangunan yang telah runtuh entah sejak kapan. Namun tepat saat ketika rombongan Xiaoyan kebingungan itulah, Xiongzhan tiba-tiba menabrak sesuatu yang sangat kuat di sekitar reruntuhan dan akhirnya menyadari bahwa puing-puing reruntuhan itu dilindungi oleh sebuah tabir penghalang binatang yang biasanya hanya bisa dibentuk oleh binatang iblis yang sangat kuat. Begitu melihat tabir keemasan tersebut, Ziyan semakin yakin jika sesuatu yang memanggilnya berada di dalam reruntuhan itu dan langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan penghalang untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam. Xiaoyan berpikir bahwa kemungkinan besar binatang iblis yang meninggalkan tabir itu adalah naga Poid kuno. Namun setelah Ziyan melakukan pemeriksaan, ternyata tidak hanya napas spiritual naga Poid kuno yang tersimpan di dalam tabiro tersebut, melainkan juga ada aura Phoenix setan langit yang merupakan leluhur dari klan Phoenix setan langit tempat Peng Chin berasal. Meyakini bahwa ada sesuatu yang luar biasa tersimpan di dalam dinding roh itu, Ziyan pun semakin berambisi untuk memasuki, dan setelah menghancurkan tabiro itu dengan kekuatan naga Poid, rombongan Xiaoyan seketika terkejut saat melihat di dalam dinding roh binatang iblis ini terdapat sebuah dunia kecil yang didominasi oleh warna merah. Rombongan Xiaoyan seketika terkejut ketika Ziyan menuju ke bagian dalam dunia kecil dan menemukan ada dua kerangka naga dan Phoenix yang berada di tengah altar kuno, sebelum kemudian menyimpulkan jika sepertinya dunia kecil ini adalah tempat di mana seekor naga Poid kuno dan seekor Phoenix setan langit kuno yang gugur setelah melalui pertarungan yang sangat hebat. Kalau melihat napas spiritual yang mendominasi tempat ini, Ziyan yakin kalau leluhur naga Poid kunonya lebih kuat dibanding Phoenix setan langit kuno. Dan lebih penting lagi, kalau Ziyan tidak salah menduga, tempat kematian naga Poid dan Phoenix setan langit akan menghasilkan inti naga Phoenix legendaris yang hanya ada dalam catatan kuno di klannya. Dan benar saja yang Ziyan pikirkan, di bagian tengah altar pertarungan yang ditutup oleh aula merah tersebut terdapat sebuah benda bercahaya, di mana benda bercahaya itulah yang disebut sebagai inti naga Phoenix. Sekarang Ziyan tahu dari mana kekuatan naga Poid yang memanggilnya dan berambisi untuk membawa inti naga Phoenix tersebut kembali ke Pulau Naga Poid sebelum ditemukan oleh rombongan Phoenix Klan Langit. Ziyan khawatir jika Phoenix Setan Langit menemukannya, maka klan Phoenix Setan Langit bisa melakukan evolusi dan membangkitkan darah Phoenix Langit kuno yang sebenar-benarnya. Namun tepat ketika Ziyan berencana mengambil inti tersebut, tiba-tiba
Tiba-tiba saja retakan spasial terbentuk di langit dunia kecil diikuti dengan kemunculan rombongan papiliun angin petir, lembah es, serta klan Phoenix setan langit kuno yang jelas saja langsung nampak kaget melihat inti tersebut muncul di tengah reruntuhan kuno seperti ini. Inti naga Phoenix adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kedua klan. Dan seperti halnya Ziyan, rombongan Phoenix langit kuno jelas tidak akan ikhlas menyerahkan inti tersebut kepada klan naga Void kuno. Peng Qin-er meminta Xiaoyan untuk membawa rombongannya pergi dari tempat ini, namun permintaan itu diabaikan sepenuhnya sehingga tetua Phoenix setan langit yang bernama Huang Zuan pun meledakkan energinya untuk memberi peringatan. Tidak dapat dipungkiri kekuatan seorang elit dojun bintang 5 seperti Huang Zuan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun Xiaoyan dan rombongannya pun juga bukanlah ahli abal-abal, apalagi Xiaoyan baru saja mendapatkan 10 boneka spiritual yang apabila bergabung kekuatannya juga sepadan dengan elit dojun tingkat tinggi. Berhubung kedua belah pihak sama-sama tidak menunjukkan tanda adanya yang mau mengalah, baik Xiaoyan dan Huang Zuan pun mengajak rekan-rekan mereka masing-masing untuk menyerbu ke arah lawan. Dalam sekejap pertarungan antara ahli-ahli tingkat tinggi tidak dapat terhindar lagi, di mana masing-masing pihak memiliki 5 elit dojun dan 1 elit dojong di sisi mereka. Biar kalian nggak bingung, Mimin sebut dulu siapa lawan siapa. Di sini Xiaoyan melawan tuan muda Phoenix setan langit yang bernama Jipeng. Huang Zuan dihadapi oleh boneka spiritual Xiaoyan yang kita sebut saja Yaman. Tetua Lei menghadapi Xiao Yexian. Xiao Zhan melawan ketua klan Harimau Bumi. Sementara Tian Huo pun melawan ketua klan Serigala Bulan Perak. Dari setiap pertarungan, kelompok Xiaoyan secara samar menunjukkan tanda-tanda keunggulan. Bahkan Huang Zuan sebagai ahli terkuat di rombongan Phoenix setan langit benar-benar disulitkan dengan keroyokan Yaman and Friend. Karena melihat situasi pertarungan yang cukup merugikan kelompoknya, Huang Zuan pun meminta Peng Qin-er yang sedang baku hantam dengan Ziyan untuk membangkitkan roh leluhur Phoenix langit kuno mereka. Peng Qin-er pun mengikuti perintah itu dan segera menggigit jarinya sebelum mengaktifkan formasi misterius yang merupakan formasi pemanggilan sisa kekuatan leluhur Phoenix setan langit kuno. Ziyan tersenyum tipis ketika melihat Peng Qin-er memanggil leluhurnya, seolah hanya klannya saja yang bisa membangkitkan leluhurnya. Xiaoyan yang pada awalnya sedang baku hantam dengan Jipeng mau tidak mau teralihkan perhatiannya ketika merasakan seluruh dunia kecil bergetar diikuti dengan suara raungan Phoenix setan langit kuno yang menyebar ke udara ketika sisa kekuatannya berhasil dipanggil oleh Peng Qin-er. Xiaoyan pun merasa cukup deg-degan merasakan betapa kuatnya leluhur Phoenix langit kuno. Meskipun apa yang dia lihat saat ini hanya sisa kekuatannya sejak ribuan tahun yang lalu, Jipeng juga menjadi sangat percaya diri jika mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Sebelum kemudian semua orang di sana kembali dikejutkan dengan Ziyan mengambil wujud dewasanya dan melakukan pemanggilan roh leluhur persis seperti yang apa dilakukan oleh Peng Qin-er tadi. Huang Zuan cukup terkesan Ziyan juga bisa memanggil roh leluhurnya dan memerintahkan Peng Qin-er untuk melibas naga Void kuno itu dengan roh leluhur mereka sebelum menjadi bahaya bagi klan Phoenix setan langit. Namun sebelum upaya Peng Qin-er untuk menghabisi Ziyan berhasil, auman yang menggetarkan jiwa terdengar setelah sosok naga dengan warna emas yang berkilau muncul di depan mata semua orang. Mata Ziyan yang sebelumnya tertutup kemudian terbuka dan menunjukkan cahaya emas yang pekat di sana, menandakan bahwa jiwa leluhur naga Void kuno telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Naga Void kuno yang melepaskan tekanan kekuatan luar biasa itu sekali lagi mengaum halus sebelum kemudian menggerakkan tubuh besarnya untuk berhadapan langsung dengan leluhur Phoenix setan langit kuno dan sama-sama melepaskan raungan yang membuat seluruh dunia kecil bergetar hebat.
Setelah puas adu mengaum, baik Nagapoid maupun Phoenix Langit mulai menyerang satu sama lain dan menunjukkan pertarungan antara dua ras binatang iblis terkuat sepanjang sejarah yang terakhir terlihat entah berapa ribu tahun yang lalu. Phoenix Langit mengepakkan sayapnya ketika menancapkan cakar ke tubuh Nagapoid, sementara Nagapoid berusaha untuk melilit tubuh Phoenix Langit dengan tubuh panjangnya. Sementara itu, Zeyan dan Pengkier memfokuskan pikiran untuk mengolah kekuatan leluhurnya masing-masing. Ahli lainnya di dunia kecil hanya bisa terpukau karena pertarungan semacam ini mungkin tidak akan pernah bisa ditemukan pada masa sekarang. Pertarungan intens antara dua binatang iblis kuno itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, karena sesuai dengan perkataan Zeyan sebelumnya, Nagapoid kuno terkubur di tempat ini kekuatannya lebih besar, sehingga dalam beberapa bentrok selanjutnya Phoenix Langit benar-benar ditekan. Meskipun telah sekuat tenaga memberikan perlawanan, Phoenix Langit masih sempat bangkit setelah dilempar dengan kejam oleh Nagapoid kuno, sebelum kemudian melesat lurus ke tempat Nagapoid kuno berada seperti cahaya bintang jatuh dan menciptakan ledakan luar biasa hedoan yang menggoncang jiwa dan raga. Barulah setelah ledakan sedikit mereda, semua orang hanya bisa menahan rasa kagum di mata mereka ketika menyaksikan bahwa roh leluhur Phoenix Langit telah menghilang, menandakan bahwa kali ini Nagapoid kuno masih menunjukkan keunggulannya. Huang Zuan hanya bisa menahan kemarahan di hatinya melihat keunggulan kelompok Xiaoyan, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan berencana mencari kesempatan lain di luar hutan kuno binatang iblis untuk merebut inti naga Phoenix. Setelah rombongan Phoenix Setan Langit pergi, bayangan Nagapoid kuno yang sebelumnya masih mengambang di udara juga menghilang, diikuti dengan tubuh Zeyan yang jatuh karena kehabisan Daochi. Untungnya Zeyan hanya tidak sanggup menampung kekuatan besar leluhurnya, dan Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang berbahaya mengancam nyawa Zeyan. Xiaoyan meminta Zeyan untuk menghubungi tetua klan Nagapoidnya agar mengambil inti naga Phoenix, dan selama menunggu si tetua datang, mereka bisa menjelajahi reruntuhan ini lebih jauh, barangkali menemukan harta karun surgawi lainnya. Zeyan juga menggunakan resepsi untuk mencari bahan obat di reruntuhan, dan akhirnya sampailah di sebuah aula besar yang dipenuhi dengan lemari-lemari tinggi di dalamnya. Xiaoyan membagikan penawar racun kepada rekan-rekannya. Berhubung aula ini memang diliputi dengan aura racun yang samar-samar, dan Xiaoyan mengikatkan Zeyan untuk tidak mengemil sembarangan sebelum memulai eksplorasinya dengan harapan menemukan bahan atau pil obat tingkat tinggi di tempat ini. Setelah mengelilingi aula beberapa lama, Zeyan masih terus berusaha memasukkan semua pil yang dia temukan ke dalam mulutnya hingga membuat Xiaoyan cukup kewalahan. Ketika Xiaoyan masih meminta Zeyan untuk berhenti ngemilin pil terus-menerus, tiba-tiba saja ada suara berisik yang muncul dari salah satu lemari, dan setelah Zeyan membukanya, Zeyan langsung merasa gemes karena melihat sesuatu yang sangat imut. Begitu melihat makhluk menyerupai binatang yang memancarkan cahaya itu, Xiaoyan kaget. Dia mengenali makhluk itu sebagai binatang pil yang merupakan harta berharga. Karena itulah tanpa banyak kicot, Xiaoyan meminta teman-temannya untuk menangkap si binatang pil tersebut. Seolah tahu bahwa dirinya akan ditangkap, binatang pil itu langsung lompat ke sana dan kemari dengan kekuatan spasial yang luar biasa, yang bahkan membuat para elit Dojun di sana pun kesulitan untuk menangkapnya. Namun sayangnya binatang pil ini kurang beruntung karena di kelompok Xiaoyan ada si paling paham kekuatan spasial. Siapa lagi kalau bukan Zeyan. Binatang pil menunjukkan raut wajah yang tidak senang ketika tertangkap dalam sangkar spasial Zeyan. Sementara Xiaoyan menjelaskan bahwa binatang pil ini meskipun belum bisa dianggap sebagai pil obat tingkat 9 yang legendaris, namun menilai dari aroma obat yang kuat dan kemampuannya untuk berubah wujud, dapat dipastikan bahwa binatang pil ini merupakan pil obat yang telah mendapatkan penyempurnaan dari guntur pil 8 atau 9 warna.
Karena binatang pil ini sangat berharga, Xiaoyan pun memiliki cara untuk menjinakkannya dan segera mengeluarkan sejumlah pil kelas 5 untuk ditawarkan sebagai cemilan. Binatang pil menerima pil obat yang diberikan Xiaoyan dengan sukacita, sementara Xiaoyan juga memberikan pil tingkat 6 kepada Ziyan yang sudah merengut karena merasa diduakan oleh Xiaoyan. Saat ini terlihat binatang pil ini sudah mulai jinak kepada Xiaoyan, tapi tiba-tiba muncullah sesosok wanita bertopeng yang mengatakan bahwa binatang pil ini adalah miliknya dan tidak lain tidak bukan dia adalah orang wanita yang pernah menyerang Xiaoyan beberapa waktu yang lalu. 兽是我的。 Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Battle Truck di Heaven episode 136 kali ini. So pastinya kita akan lanjutin episode 137-nya minggu depan. Dan Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian selama puasa. Dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jai Cien.